Dan waktu keguguran pertama itu di 2017, terus 2018 aku hamil lagi, sama juga seperti itu ceritanya. Terus di 2019 aku hamil lagi juga, terus di 2020 aku hamil lagi juga. Itu yang 2019 aku inseminasi, terus aku lanjut dengan bayi tabung. Pas bayi tabung aku banyak cerita banget di sini di pas bayi tabung ini, karena ceritanya tuh bener-bener yang bener-bener tegang waktu itu. Dan masya Allah cobaannya tuh di bayi tabung itu. Jadi pas persiapan bayi tabung itu aku gagal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aida di Ayu TV. Aku di sini masih ngobrol seputar kehamilan juga. Di sini aku bakal bahas tentang keguguran dan berapa kali aku keguguran. Terus boleh nggak sih keguguran itu galau? Abis keguguran maksudnya galau, orang keguguran galau. Dan aku di sini bakal ngebahas berapa kali aku keguguran. Aku tuh keguguran itu 4 kali. Karena memang aku punya PCOS itu, sedangkan hamil-hamil yang aku yang sebelumnya itu hamil buatan semua, alias didorong dengan obat gitu. Jadi mau nggak mau harus terima gitu, karena kehamilan didorong obat, jadi kehamilannya itu nggak sempurna seperti hamil alami gitu, pasti jadi kayak kehamilan kosong seperti itu. Jadi ada kantungnya tapi nggak ada janinnya, jadi nggak ada detak jantungnya seperti itu. Semuanya itu sama seperti itu, sampai yang terakhir aja ya, si kembar itu bayi tabung sama seperti itu. Pas dicek itu aku kembar, terus kelihatannya meninggal satu gitu, terus satunya lagi juga harus aborsi gitu. Jadi banyak ya lika-likunya orang keguguran. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena aku memang PCOS ya, jadi bukan kehamilan alami, semuanya kehamilan buatan. Jadi beda dengan kehamilan alami ya. Saya kalau kehamilan alami, hamil pertama aku hamil di 2017 bulan Maret sebenarnya, bulan April keguguran. Itu dikarenakan sama juga karena memang dorongan obat penyubur. Karena aku memang nggak bisa hamil alami waktu itu, maksudnya hamil alami biasa gitu enggak. Jadi ciri-ciri keguguran itu flek gitu, yang nggak kunjung berhenti. Terus juga memang nggak bisa dipertahankan ya, dokter bilang memang tidak bisa dipertahankan karena memang itu bukan hamil alami. Jadi kita terpaksa untuk kehilangan si baby itu. Dokter sih sebenarnya waktu itu kan memang masih kehamilan dini di usia 6 minggu. Dokter masih merekomenin aku obat penyubur. Kalau suntik penyubur enggak ya, cuma obat doang gitu. Terus bed rest total juga. Dan tetap aja gitu berlanjut si flek itu. Dan akhirnya di bulan April atau bulan Mei itu aku lupa, saking bahagianya sekarang dengan baby Yusuf. Jadi perjuangan dulu yang nangis-nangis jerit-jerit itu semuanya lupa gitu karena menikmati kebahagiaannya sekarang. Dan waktu keguguran pertama itu di 2017, terus 2018 aku hamil lagi, sama juga seperti itu ceritanya. Terus di 2019 aku hamil lagi juga, terus di 2020 aku hamil lagi juga. Itu yang 2019 aku inseminasi, terus aku lanjut dengan bayi tabung. Pas bayi tabung
Aku banyak cerita banget di sini di pas bayi tabung ini, karena ceritanya tuh bener-bener yang bener-bener tegang waktu itu, dan masya Allah cobaannya tuh di bayi tabung itu. Jadi pas persiapan bayi tabung itu aku gagal 2 kali, ketiga kalinya jadi si baby Yusuf ini. Alhamdulillah jadi yang kembar. Terus pas keguguran si kembar itu aku masih punya embrio 2 di rumah sakit, tapi karena aku sudah hamil alami ya sudah gitu, biarkan saya nggak tahu sekarang embrionya digimanain, karena nggak ada pihak rumah sakit yang ngambil kami atau nggak tahu gimana itu, karena kan memang per tahunnya kan bayar ya mahal gitu. Nah yang keguguran ini bayi tabung ini, jadi kita tuh nunggu waktu itu selama 2 minggu dan hasilnya tuh positif, dan dokter itu ngomong kembar. Mungkin kembarnya katanya mudah-mudahan aja, katanya nggak 3 atau 4, katanya mudah-mudahan kembarnya cuma 2 katanya gitu. Kita bahagia senang dong. Nah pas minggu sekiannya dokter masih bilang masih terlalu kecil katanya, jadi masih belum ada detak jantung. Minggu laginya juga masih belum ada detak jantung. Dokter udah mulai panik nih. Terus hormon masih naik, tapi naiknya tuh nggak double gitu. Terus dokter kayaknya nih waktu itu aku divonis kehamilan ektopik atau luar kandungan. Setelah hamil kandungan itu, di luar kandungan itu, aku direkomendasikan ke dokter yang USG paling mahal, bukan paling mahal sih, maksudnya canggih lah. Dokter itu udah punya sertifikat banyak banget gitu tentang USG, dan memang USG di beliau itu mahalnya minta ampun, 3 kali lipat daripada di dokter aku gitu. Dan dokter aku pun ngomong, dia katanya dokter yang terkenal katanya, jadi terus dia pinter memahami di bidang apapun, penyakit apapun dalam rahim, apapun yang dalam rahim dia paham. Kamu boleh USG di sana. Dan alhamdulillahnya pas kita ke sana kan dokter ponis aku ektopik, tapi aku enggak ektopik gitu, cuma mungkin masih terlalu kecil jadi belum ada jantungnya gitu. Nah kita masih nunggu waktu itu 2 minggu kan, 2 minggu tetap aja seperti itu. Dan akhirnya aku dilarikan ke rumah sakit negeri, karena waktu itu aku bayi tabungnya di rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta itu mahal ya, kalau keguguran itu hampir puluhan juta gitu. Jadi karena aku punya asuransi, aku lari ke rumah sakit swasta, rumah sakit negeri. Dan rumah sakit negeri nggak langsung nerima dong, iya nggak, maksudnya nggak langsung nerima, aku gugurin langsung gitu nggak. Mereka juga harus daftar dari awal. Terus prosedurnya apa, kenapa kamu lari ke sini, pokoknya lebih ribet lagi, karena nggak seenaknya dong mereka nerima. Enak-enak aja kamu prosesnya di luar, pas kamu gak punya duit untuk gugurin, kamu masuk ke negeri gitu kan, nggak semudah itu gitu. Banyak prosedur yang harus dijalani, terus pemeriksaan juga setelah itu. Mungkin kayaknya setelah 2 minggu aku harus aborsi paksa waktu itu, dan akhirnya kita kehilangan. Terus banyak yang bilang sedih nggak sih, galau nggak sih, boleh galau nggak sih? Sebenarnya galau boleh, sedih boleh, apalagi yang PCOS ya, kalau sedih galau gitu kan mengurangi berat badan gitu. Nah pas aku lagi galau-galaunya itu ada ujian lagi, pokoknya waktu itu ada ujian besar lah, yang mungkin aku capek dan lelah dan meminta untuk berpisah dengan suami, tapi mungkin Allah masih ingin kita bersatu dan tidak ingin kita berpisah. Akhirnya pas bertengkar lah, pas itu ada pertengkaran hebat gitu. Terus dibarengi waktu itu galau, aku turun berat badanku 5 kilo drastis selama beberapa hari, karena aku memang nggak doyan makan, pokoknya udah inilah, udah galaunya itu galau tingkat dewa. Terus pas waktu itu aku semangat lagi, pas suamiku minta maaf pokoknya kita akur lagi, aku semangat lagi gitu, disupport sama dia juga. Terus waktu itu aku banyak olahraga, dan setelah keguguran itu aku nggak menstruasi, aku langsung positif hamil. Alhamdulillah garis 2, dan aku langsung ke dokter saking paniknya. Aku keguguran lagi, aku tuh gimana, dan ternyata sudah ada detak jantungnya. Dan alhamdulillah banget, yang beberapa kali aku hamil yang nanti detak jantung itu adanya di kehamilan yang alami itu. Dan mungkin Allah sudah menuliskan semua itu.
Jadi bagi kalian yang keguguran gak usah galau, banyak peluang. Dan gugur itu bukan bukan sesuatu yang menakutkan. Kita masih bisa berusaha selama kita masih bisa hamil. Alhamdulillah loh, banyak orang yang belum pernah hamil sama sekali, yang mereka tuh masih menunggu garis 2. Dan kita yang sudah hamil harus semangat juga, karena Allah sudah memberikan kita kesuburan gitu, kita bisa hamil gitu loh. Begitu saja video dari aku kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengar ocehan aku, panjang lebar kali tinggi sama dengan terjun payung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.